Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dibagi menjadi dua kondisi kita live sama kondisi online. Jadi ini ada yang datang langsung, juga ada yang tidak datang langsung. Ya, untuk teman-teman yang ini udah nyambung belum? Pak Ajengan udah nyambung? Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan terapis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini ya, setiap Jumat itu kita belajar materi daripada materi pengobatan yang alhamdulillahirabbil alamin kita sudah berapa tahun menjalankan pengobatan ini, dan alhamdulillah kita mencoba untuk membagikan daripada sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita, yang selama ini kita aplikasikan terhadap pasien-pasien kita. Dan yang kita pelajari di sini adalah tentang metode pengobatan baik secara fisik maupun non fisik. Pengobatan fisik badan, penyakit badan atau penyakit yang ada di dalam badan, yaitu ruh. Itu juga kita nanti pelajari bersama-sama, dan kita melanjut ke materi yang sudah berjalan dari kemarin, ya. Ini teori lanjutan di mana setiap terapis itu sebelum memulai pengobatan itu harus tahu apa penyakitnya. Jadi harus bisa mendiagnosa. Ini penyakitnya sebabnya apa. Jadi nanti ketika mengobatinya bisa tepat. Penyakit kan ada banyak macamnya. Ada penyakit yang disebabkan karena bertambahnya materi ke dalam tubuh. Itu menjadikan penyakit. Ketika materi berlebih ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh, itu menjadi penyakit. Dan juga ada penyakit yang disebabkan karena materi di dalam tubuh berkurang. Itu juga badan menjadi sakit. Jadi kapan materi berkurang dari badan, dan kapan materi itu bertambah ke badan yang menjadikan kelebihan materi, dan itu harus ada tata cara untuk mendiagnosa. Walaupun gejalanya sama, misalnya ada orang sakit kepala, ternyata ini sakit kepala karena kekurangan materi, dan yang lainnya sakit kepala karena terlalu banyak materi. Nah, nanti ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, itu yang harus dipelajari. Jadi tidak asal-asalan. Jadi nanti yang bagian membuang, misalnya ahli bekam ya. Ahli bekam itu kan bagian membuang. Fasdu itu bagian membuang. Sedangkan yang pijat ahli mengalirkan. Refleksi ahli mengalirkan. Terus herbal ahli menambahkan. Gitu. Nanti di herbal juga ada herbal untuk membuang dan herbal untuk menambahkan. Nanti ada tekniknya masing-masing. Dan ini sebelum kita turun menjadi seorang pengobat, itu tidak hanya sekedar kita mampu A saja, tapi kita harus mampu dari A sampai Z. Dan itu menjadikan kita betul-betul harus disiplin. Ilmu pengobatan yang kita miliki harus betul-betul disiplin sekali, sehingga tidak membahayakan orang lain. Dan bahkan ada yang terlalu bersemangat apa? Ketika mereka baru satu
menguasai teknik dari sebuah pengobatan, kemudian mereka justru merasa paling menguasai semuanya, padahal yang mereka miliki hanya satu teknik. Padahal yang kita butuhkan tadi salah satunya ada dua teknik. Teknik menambahkan atau teknik mengurangi. Misalnya, ada teman-teman kita yang baru belajar bekam. Akhirnya apa? Karena merasa sudah belajar bekam dan sudah banyak mengaplikasikan bekam, jadi merasa merasa bisa mengobati semua penyakit. Padahal tadi penyakit ada yang kekurangan materi, ketika dibekam otomatis akan bertambah atau berkurang. Akan semakin berkurang dan itu akan membahayakan pasien. Bahkan sampai berani mengatakan pengobatan yang tidak berdasarkan ilmu itu membahayakan, tapi dianya sendiri justru malah tidak berdasarkan ilmu. Ilmunya berdasarkan apa? Berdasarkan hanya keyakinan, dalil, meyakini sebuah dalil, tapi tidak memiliki ilmu tentang diagnosa, dan ini bahaya. Jadi diagnosa itu tidak bisa dipelajari sekali dua kali. Bahkan saya sendiri merasa semakin saya menemukan sebuah penyakit, sumber penyakit, semakin saya bodoh. Berarti kemarin banyak kesalahan gitu. Kemarin lagi banyak kesalahan terus gitu. Jadi semakin tunduk saya, semakin merunduk saya, semakin malu. Ternyata ketika sudah ketemu diagnosa yang benarnya, oh berarti kemarin ada yang salah, kemarin ada yang salah gitu. Dan itu diagnosa itu bukan sekedar materi, tapi diagnosa itu adalah hasil daripada aplikasi. Hasil daripada kita praktek tiap hari. Ya. Ada orang stroke diterapi 7 kali beres. Ada orang stroke 10 tahun pun nggak beres, ada. Dan itu ternyata tidak semua stroke pengobatannya harus sama. Tidak semua sakit perut pengobatannya harus sama. Tidak semua sakit kepala pengobatannya harus sama. Tidak semua penyakit yang disebabkan karena gangguan jin pengobatannya harus sama. Dan kalau kita hanya menguasai satu teknik dan itu saja, maka nanti ada yang bisa diobatin dan ada yang tidak bisa diobatin. Gitu. Karena tadi sumber penyakit itu banyak, bisa jadi internal, bisa jadi eksternal. Dan ini untuk teman-teman yang mengambil dari pengobatan ruh ya, pengobatan dan hikmah dari kalamnya, mungkin hikmah dari ritualnya, mungkin hikmah dari dianya melakukan ritual tertentu mungkin. Itu juga kadang ada syaitan yang mereka sebenarnya sudah kalah gitu. Mereka sudah bisa keluar dari tubuh pasien ketika diruqyah, ketika dibacakan doa, ketika dipegang, ketika disemburkan air, ketika ditiupkan nafas dari orang-orang soleh, itu sudah keluar. Tapi setan bisa masuk lagi. Kenapa? Karena ada sumbernya. Ada sumber di dalam tubuh pasien itu sendiri. Ketika si pengobat pergi atau si pasien pulang ke rumah, setan masuk lagi. Gitu, ketika penyakitnya ada setan. Dan itu juga harus mengembalikan daripada diagnosa, kembali kepada diagnosa. Walaupun penyakitnya non medis. Ya, walaupun penyakitnya non medis, gangguan syaitan. Nah, nanti syaitan ada banyak macam. Syaitan yang diperintah, syaitan yang nggak punya kerjaan masuk sendiri, syaitan yang jatuh cinta, syaitan yang iseng gitu. Nah, itu juga beda-beda. Nanti setan lagi iseng dianggap jadi tukang sihir, nanti setannya malah bangga. Karena salah diagnosa, setannya jadi bangga, bukannya kalah setannya, justru setannya akan menang. Ya bisa dikeluarkan, tapi nanti dia bikin huru-hara. Huru-haranya Pak, karena dia tadi balas setan-setan pengangguran, hanya iseng masuk ke dalam tubuh manusia, tapi ternyata gara-gara kita mendiagnosanya salah, oh ini gara-gara disihir. Akhirnya apa? Setannya mengaku, oh saya disuruh si Anu gitu. Ya, saya disuruh si Anu bla bla macam-macam. Akhirnya dia makin pintar setannya, justru kita membuat prospek, membuat jalan si setan yang bodoh tadi menjadi pintar. Ya. Jadi nanti gini.
kita jangan tertipu dengan dengan penyakit ya. Jangan tertipu dengan penyakit, gejala penyakit, tapi kita betul-betul bisa mendiagnosa sumber penyakit. Kenapa setan ini sudah diusir balik terus? Kenapa penyakit kepala ini sudah diobatin udah enak ada lagi? Kenapa sakit perut ini sudah diobatin udah enak kemudian ada lagi? Kenapa penyakit lambungnya, penyakit ginjalnya, penyakit jantungnya, penyakit matanya, penyakit kupingnya ketika sudah kita treatment, kita terapi sudah enak tapi kenapa kambuh lagi? Dan itu menjadikan kita harus bisa berpikir lebih dalam. Bahwasanya sebuah pengobatan bisa dikerjakan ketika sudah tepat sebuah diagnosa. Ya. Sebuah pengobatan, sebuah treatment, apapun treatmentnya bisa dilakukan ketika sudah ketemu diagnosa. Nah, diagnosanya itu apa, gitu kan ya? Caranya bagaimana, gitu. Ya enggak? Jadi kita jangan macam-macam tentang pengobatan, apalagi kita sudah dipercaya banyak pasien. Dan alhamdulillah kita minimal sehari kan kalau di target itu sehari 30 ya, 30 pasien karena kita ada nggak mau capek. Karena tiap hari kerjanya kan kalau di loss gitu nyampe 50 pasien tiap hari dan itu pasien yang berbeda terus tiap hari. Dan itu kan berarti kepercayaan pasien semakin kuat. Ya. Dan kita harus tambahkan ilmunya. Ketika pasien sudah semakin banyak, kita harus tambahkan ilmunya. Ternyata bukan cuma notok-notok saja, ternyata bukan cuma refleksi saja, ternyata bukan cuma doa-doa saja. Tapi ada sesuatu yang harus kita kaji di dalamnya. Gitu. Ada orang sakit gigi dibaca Al-Fatihah hilang, gitu. Itu hilang, tapi besok kambuh lagi. Iya, kenapa dia bisa hilang ketika dia? Ya karena mungkin keberkahan nafas kita, keberkahan doa kita, ya. Bisa disebut dengan sugesti kita, sugesti pasien juga. Ketika menyatu itu akan langsung sembuh. Dan tapi kan ketika sumber penyakitnya tidak dibuang, tidak diambil, tidak diselesaikan, maka penyakit akan kambuh-kambuh terus. Dan itu harus dipelajari. Kadang satu pasien itu tidak bisa langsung ketemu sumber penyakitnya. Kenapa? Harus ada observasi. Diobservasi berapa kali pertemuan, baru ketahuan, ini sumber penyakitnya. Bahkan ada yang 1 tahun baru ketemu, ini sumber penyakitnya. Gitu. Bahkan kemarin yang kasus-kasus kasus promil ya. Promil kita kan banyak yang jadi nih. Di bulan ini udah hari ini ya. Hari ini udah 2 nih. Hari ini udah 2. Bulan kemarin 4, bulan yang lalu sampai 6. Itu bukan karena kepandian kita. Tapi ketepatan di mana sasaran daripada orang yang tidak hamil itu selesai. Masalahnya selesai. Gitu selesai. Nah, itu kan diobservasi. Ada yang sudah terapi ke kita sudah sampai 4 tahun belum dikasih. Ada yang terapi dengan kita cuma 2 kali langsung jadi. Gitu. Nah, kadang selama proses observasi itu kita kadang menemukan kunci-kunci daripada diagnosa penyakit yang selama ini kita tangani. Bahkan bisa secara tidak sengaja langsung muncul gitu. Di luar materi kadang diagnosanya itu di luar materi. Dan itu kemudahan dari Allah. Dan di sini kita akan belajar tentang materi dasar mendiagnosa gitu. Materi dasar mendiagnosa. Nanti kita lanjut tentang anatomi yang kemarin ya. Tapi sebelum melanjut ke anatomi yang kemarin kita membuat fondasinya dulu lah. Kalau sekedar tahu titik-titiknya itu gampang. Ya, sakit kepala pencetnya di situ itu sembuh gitu. Sakit perut pencetnya di situ itu tuh sembuh gitu. Cuman masalahnya muncul lagi enggak itu penyakitnya. Jadi kita hanya mereda penyakitnya atau akan menyembuhkan gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari. Ya. Gimana Pak Ajengan? Kedengeran Pak Ajengan? Ini teman-teman yang lain belum pada muncul, Mas, pada sibuk nih. Cuman kita pengen lebih awal ya. Ya, Pak Lukman, siap? Nggak ngantuk ya? Insya Allah. Jadi kita harus fondasi dulu, Bu. Iya. Fondasi perut. Fondasi perut itu adalah jalan. Ya, lanjut. Ini salah satu materi tentang diagnosa ya. Nanti kita bagi menjadi 4 dulu.
Ada yang penyakit disebabkan karena bertambahnya materi tubuh. Ya, ada materi dari luar yang masuk ke dalam tubuh. Dari pola apa masuknya? Bisa dari pola makannya. Bisa dari pola aktivitasnya yang menjadikan materi-materi di dalam jadi masuk ke dalam tubuh kita. Ada materi panas masuk bisa. Ada materi dingin masuk ke dalam tubuh itu bisa. Nanti bisa didiagnosa dari apa? Dari gejala-gejala yang timbul di badan. Misalnya ada orang kedinginan, berarti dia kemasukan materi dingin. Ada orang panas, berarti dia kemasukan atau ketambahan materi panas. Itu secara mudahnya. Nah, nanti untuk mengaplikasinya kan banyak cara. Dengan melihat wajahnya, dengan melihat lidahnya, dengan melihat gejalanya, badannya, gerak badannya, gitu. Dengan melihat pola minumnya. Ada orang yang terserang angin dingin masuk ke dalam tubuh, yang terjadi apa? Dia menggigil, walaupun badan dipegang oleh orang lain itu panas. Kenapa? Ketika ada materi dingin masuk ke dalam tubuh, maka si pasien merasakan dingin berlebih. Ketika dingin berlebih ini, maka antibodi akan mengangkat unsur panasnya ke permukaan untuk menjadi selimut, maksudnya gitu. Untuk menutupi kedinginannya, untuk membantu kulit agar tidak kedinginan, untuk kulit agar tidak dimasukin ketambahan suhu dingin dari luar. Makanya ketika dipegang sama kita, si pasien itu, atau dipegang sama orang lain, badannya terasa panas. Tapi orangnya menggigil. Kenapa? Karena unsur dinginnya sudah kadung masuk. Ke dalam tubuh, maka dia menggigil. Menggigil nanti ada tingkatannya. Ada menggigil masih di permukaan, ada menggigil sudah masuk ke dalam. Kalau dingin eksternal sudah masuk ke area tubuh, maka yang terjadi adalah reaksi dalam. Reaksi dalam itu salah satunya mencret. Ya, salah satunya mencret. Kalau dia udah mencret, otomatis itu sudah masuk ke dalam. Tapi kalau dia hanya menggigil, tidak ada mencret, berarti itu masih di permukaan. Ya, masih di permukaan. Jadi nanti ngobatin antara penyakit yang sudah di dalam organ dengan penyakit yang masih di permukaan itu beda cara. Makanya kalau kita hanya memiliki satu tahapan, satu teori, satu treatment, satu cara, maka akan salah. Bisa jadi benar ketika kondisinya benar, bisa menjadi salah ketika kondisinya salah. Ya, penyakitnya sudah di dalam, kemudian kita tarik lewat luar, bisa nggak? Nggak bisa. Penyakitnya sudah di dalam, maka kita dorong keluar dari dalam, bukan ditarik dari luar. Tapi kalau penyakitnya masih di permukaan, itu ditarik dari luar gampang. Kalau penyakitnya masih di permukaan, kemudian didorong dari dalam, itu nggak bisa. Tapi kalau penyakitnya sudah di dalam, maka kita dorong dari dalam untuk dikeluarkan. Tapi kalau kita penyakitnya masih di luar, maka kita tarik dari luar. Ya. Caranya bagaimana? Itu materi masuk ke dalam tubuh. Materi ada dua. Materi hangat, materi dingin. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika membuang penyakit itu ada kalimat doa gini. Allahumma adhib anhu haroha wa bardaha. Haroha itu kan panas, unsur panas yang berlebih dalam tubuh keluar, gitu kan? Atau wabardaha, atau dingin dalam tubuh keluar. Ya Allah, usir, buang, cabut, gitu. Unsur panas atau unsur dingin yang dalam tubuh pasien ini. Allahumma dzib anhu haroha wabardaha. Allahumma dzib anhu haroha wabardaha. Dan itu harus menjadi sebuah mantra, harus jadi sebuah doa. Ya, doa bagi seorang pengobat ketika mengobati pasien. Penyakitnya ini panas atau dingin, maka dia kembalikan kepada Allah. Ya Allah, buang penyakit ini, baik unsur panasnya atau unsur dinginnya menjadikan penyakit. Gitu. Kita lagi bekam, ya Allah, Allahumma dzib anhu haraha wa bardaha Allahumma dzib anhu haraha wa bardaha. Kalau misalnya kita sudah tahu yang kita keluarkan panas, ya udah kita bilang aja sama-sama seperti itu. Karena ada unsur lain nanti yang kita tidak ketahui. Yang penting kita diagnosnya betul. Kalau penyakitnya ada di dalam, bukan ditarik.
Kalau penyakitnya ada di permukaan, baru ditarik. Ya, coba gini. Penyakit di permukaan dengan penyakit yang di dalam itu lebih parah mana? Yang di dalam. Karena di dalam itu pasti sudah menghancurkan energi, sudah menghancurkan unsur-unsur yang lain dalam tubuh pasien. Tapi kalau masih di permukaan, dia baru diserang awal. Baru diserang awal. Ya. Ya kalau masih di dalam, yang diperbaiki ya sistem. Sistem yang diserang. Kalau dari luar, yang diperbaiki apa? Bukan. Iya. Kekuatan luarnya si penyerangnya harus langsung dikeluarkan. Kalau sudah masuk di dalam, kekuatan pasiennya harus dinaikkan. Ya. Kalau masih di permukaan, kekuatan lawannya harus dikeluarkan. Paham nggak? Misalnya kita di Indonesia diserang Belanda. Nah, minta bantuan dari luar. Minta bantuan dari luar. Biar apa? Pas mau nyerangnya udah diserang duluan. Ya enggak? Tapi kalau kita diserang PKI, kan orang kita sendiri. Gandain sistemnya, cuci otaknya gitu. Ya kan kembalikan ke kesadarannya. Nah, kalau kita misalnya udah diserang ke dalam nih. Penyakit sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka perbaiki sistem dalam tubuh kita. Ketika yang masuk itu unsur dingin itu menjadikan mencret misalnya. Ya, menjadikan kita beser misalnya. Coba, kalau unsur dingin itu pasti bikin mencret. Bikin beser. Nah, itu kadang kalau penyakit ini murni materi alam, materi fisik ya, maka yang keluar adalah cairan. Yang keluar adalah angin. Yang keluar adalah feses yang encer. Ya. Tapi kalau materi ini adalah materi syaiton, tidak keluar apa-apa. Tidak keluar apa-apa, tapi sifatnya sama. Misalnya, sama-sama bengkak di perut. Ya. Kalau yang satu bengkak di perut bisa keluar dengan materi, karena unsur materi. Kalau yang satu bengkak ketika kempes tidak keluar sama sekali ada materi. Dan itu dua-duanya bisa ditanganin secara kalam, ketika kalam kita sudah ampuh, atau secara treatment yang menggunakan alat. Tapi alat itu harus sesuai dengan kondisi penyakitnya. Ya, materi apa tadi yang masuk ketika ada mencret, ada besar? Dingin. Materi dingin. Berarti materi yang kita gunakan untuk melawan materi apa? Panas. Iya. Panas nih. Tangan kita coba nih. Kalau kita mau menambahkan panas pakai telapak tangan atau pakai punggung tangan? Kalau mau menambahkan panas, Telapak. pakai telapak. Iya. Kalau kita mau menambahkan panas ke dalam tubuh pasien, gunakan telapak tangan. Kalau penyakitnya apa tadi? Dingin. Makanya kita harus tahu penyakit pasien itu dingin atau panas gitu. Sumber penyakitnya ya. Sumber penyakitnya yang menjadikan penyakitnya itu kita mau membuangnya. Ya, terus tempatnya masih di permukaan atau sudah di dalam. Nah, ketika kita tahu telapak tangan ini menghasilkan hangat, kemudian penyakitnya kok penyakit panas, cocok nggak? Cocok nggak? Nggak cocok. Makanya balik tangannya. Nah, ini kadang salah. Coba lihat tukang ruqyah. Semuanya gini semua. Gini semua. Gini semua. Gini semua. Ya nggak? Karena nggak tahu diagnosa. Nggak bisa mendiagnosa. Kalau kita bisa mendiagnosa, ketika penyakitnya dingin, otomatis pakai ini manjur. Tangan itu aja, set gitu. Gunakan kalamnya. Gunakan kalamnya. Hum puro buarse. Itu kalam. Itu kalam tauhid bahasa Sanskerta. Itu jangan salah paham. Itu kalam tauhid bahasa Sanskerta. Kita bismillah. Qul huwallahu ahad. Sama. Bahasa Arab. Kalam tauhid bahasa Arab. Nah, itu kalamnya apa saja. Yang penting kalamnya itu kalam perintah. Kalamnya kalam perintah. Nah, kita masukin hangat atau masukin dingin. Gitu. Masukin hangat atau masukin dingin. Ketika penyakitnya sudah masuk ke
Ke dalam. Tapi kalau penyakitnya masih permukaan gimana? Ditarik. Cara nariknya gimana? Nah gitu. Cara nariknya gini. Nanti di ilmu kita ada namanya tonik, ada namanya sedasi. Ya. Kalau membuang panas, caranya bagaimana? Usap pelan. Kalau membuang dingin, usap kenceng. Kalau membuang panas, usap pelan. Kalau membuang dingin, usap kencang. Nah, nanti berapa kali terserah. Berapa kali terserah. Ya, itu kalau kita menggunakan teknik kalam gitu. Menggunakan teknik kalam. Tapi kalau kita menggunakan teknik-teknik yang lain, misalnya kita punya bekam, kita punya moksa, kita punya akupuntur, kita punya spot, kita punya refleksi, kita punya totok, kita punya macam-macam bla 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 yang lain. Nanti bagus nggak ketika penyakit di dalam itu dibekam? Otomatis no. Penyakit sudah masuk. Penyakitnya sudah masuk dung ke dalam. Teknik bekam itu kan hanya menarik. Menarik yang di mana? Menarik yang di permukaan. Itu kalau bekam. Penyakit dingin yang masih di permukaan dibekam bagus. Penyakit panas yang masih di permukaan dibekam bagus. Tapi kalau penyakit panas dan dingin sudah masuk ke dalam, itu bukan bagian bekam. Paham nggak? Ya. Jadi kalau penyakit sudah di dalam, kemudian sumbernya yang masuk adalah eksternalnya adalah dingin, maka kita harus masukkan panas ke dalam. Coba masukin panas dengan yang nyedot keluar beda nggak? Beda. Coba dengan apa masukin ke dalam? Moksa. Pintar ya. Sudah masuk dia. Coba kan kita kadang salah paham. Ada orang kedinginan, oh di api nih. Ya, di api. Berarti kita belum tahu itu sudah betul penyakitnya eksternalnya karena keserang dingin. Cuman masalahnya tempatnya sudah di dalam atau masih di permukaan. Ketika penyakitnya sudah di dalam, gunakan moksa. Ketika masih di permukaan, gunakan bekam api. Bekamnya bekam api. Sama dengan spot. Nanti spotnya. Spot penyakitnya, spot itu rata-rata penyakit dalam, penyakit luar itu bisa. Spot itu. Kalau penyakit dalam, gunakan energi rendah. Di dalam. Iya, kalau penyakitnya sudah dalam, itu rata-rata kan orangnya melemah. Lungse, lelah, letih. Itu kelemahan fungsi. Penyakit sudah dalam itu jadi kelemahan fungsi. Ya tadi mindset kelemahan fungsi. Kelemahan fungsi di mana? Kelemahan fungsi di usus besar. Beser itu kelemahan fungsi. Kelemahan fungsi di mana? Kelemahan fungsi di kantong kemih. Iya. Nah, kemudian ada orang pusing terus di atas lah. Pusing itu penyakit panas, penyakit dingin. Cari. Bisa panas, bisa dingin walaupun sama-sama pusingnya. Tapi rata-rata penyakit di atas itu rata-rata panas. Secara umumnya. Ketika ketambahan materi. Ketika ketambahan materi, maka penyakitnya kalau materinya panas pasti ke atas. Ya. Ya, itu secara umum. Tapi nanti ada kelemahan fungsi juga yang menjadikan penyakit kepala. Infeksi lambung berlebih. Infeksi lambung menahun, itu jadi pusing kepala. Bukan karena ketambahan materi, tapi kelemahan fungsi. Coba, kalau kelemahan fungsi itu lebih lari, condong kemana? Ke dingin atau ke panas? Ke dingin. Kan sudah lemah. Nah, kalau sudah lemah, kita lakukan bekam misalnya. Yang terjadi apa? Tambah lemes. Nah, kalau dengan spot misalnya, gunakan energinya energi lemah, energi halus ya. Nanti kita bikin bikin nama energi halus, energi kencang, gitu. Kalau untuk penyakit yang masih di permukaan, gunakan energi kencang. Tapi penyakit yang sudah
melemahkan fungsi, gunakan energi halus. Ya. Halus untuk yang kelemahan fungsi. Kalau yang masih di permukaan, gunakan energi keras. Nah, cuma nanti ada pertimbangan gitu. Ya kalau jantungan penyakitnya masih di masih di atas, orang jantungan yang nggak boleh pakai keras. Gitu. Ya. Istilahnya apa? Istilahnya dari ilmu TCM yang kita pelajari itu, ketika ketambahan materi itu namanya eksis. Ya. Ketika eksis itu nanti ada dua materinya. Sumber materinya itu ada dua. Bisa materi dingin, bisa materi panas. Kalau materi dingin yang masuk, maka yang terjadi adalah orangnya kedinginan. Orangnya suka minum air hangat. Orangnya suka ke ruangan yang hangat. Orangnya suka berjemur di matahari. Orangnya suka pakai selimut. Orangnya suka duduk dengan duduk seperti ini. Atau tangannya memeluk badan. Itu ciri-cirinya banyak. Ketika ada materi dingin masuk ke dalam tubuhnya. Dan beda dan kebalikannya dengan ketika ada materi panas masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Pasien suka minum air dingin, pasien suka bergerak-gerak terus, suka duduk diam lama, pasien nyari yang tempat dingin-dingin, pasien suka diangin-anginkan gitu. Itu kemasukan sindrom panas. Ya, eksis. Cuman masalahnya masih di permukaan atau sudah di dalam gitu. Ya enggak? Ya enggak? Kalau masih di permukaan, oke. Yang satu dibekam api, yang satu dibekam basah. Masih di permukaan. Tapi kalau sudah di dalam, yang satu di moksa, yang satu di herbal. Biasanya Bu kalau panas masih di luar itu meriang itu. Iya. Sama yang di dalam juga meriang. Cuman yang satu mencret, yang satu belum mencret. Gitu. Udah mencret belum? Belum. Gitu. Enggak mencret. Tadi fasenya bagus. Berarti masih di permukaan. Bekam langsung di permukaan. Bagus, enak hasilnya. Nah, tapi kalau udah mencret, dalam herbal. Berarti di moksa. Itu kalau serangannya angin dingin. Tapi kalau serangannya angin panas, yang terjadi apa? Kalau di permukaan bisa dibekam basah, kalau di dalam kasih herbal detoksifikasi. Pencahar biar keluar. Soalnya kalau panas sudah masuk di dalam, yang terjadi apa? Cairan tubuh itu hilang. Orang itu kan berkeringat berlebih terus. Malam hari dia akan keluar keringatnya. Padahal malam hari dia lagi tidur, bajunya basah. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka cairan tubuh akan hilang. Bahkan ketika cairan tubuh sudah hilang, maka semua cairan organ akan hilang. Yang terjadi kekeringan. Dan itu menjadi disfisiensi. Jadi kekurangan. Kekurangan apa? Dingin atau panasnya? Kekurangan dingin. Akhirnya kering. Lidahnya retak-retak. Infeksinya kemana-mana, bukan cuma di lambung usus, tapi sudah sampai kepada fase infeksi ginjal, infeksi liver, infeksi jantung, dan yang lainnya. Dan kalau mengobati yang seperti itu, ya hati-hati. Mau diperbaikin dari mana dulu nih? Gitu kan? Kita mau menanam sawah dalam kondisi tanah gersang. Kita ngapain dulu? Langsung tanam padinya? Kan enggak? Air dulu ya. Air dulu. Airnya disiram di mana? Di selokan atau di sawahnya? Ya enggak? Atau di tanggulnya? Nah itu, dalam tubuh juga ada tanggul, ada selokan, ada jalur irigasinya, ada jalur penampungnya, ada jalur macam-macam di dalam tubuh, karena tubuh ini adalah miniatur alam. Nah, pokoknya kita kemarin udah belajar itu harus udah pinter lah. Ya. Nanti yang Amin. ya, eksis. Ya. Eksis itu dalam bahasa TCM-nya. Itu ketambahan materi dari luar. Dan materi apa? Materinya ada dua. Panas dan dingin. Basah dan kering. Gitu. Nanti gini.
yang kemarin kita pelajari ya, waktu kita naik gunung kemarin. Kalau seorang terapis sudah bisa mendiagnosa dengan tepat, otomatis dia akan merasakan penyakit yang ada dalam badannya sendiri dengan hitungan detik, tanpa harus nimbul jadi penyakit. Itu. Nah, ini terapis. Jadi terapis yang mumpuni ketika sudah menguasai diagnosa, dia akan bisa mendiagnosa badannya sendiri tanpa harus meraba. Tanpa harus meraba. Dia di depan matanya ada makanan banyak. Dia bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya, bukan memilih sesuai dengan keinginannya. Itu seorang terapis kalau diagnosa sudah terkuasai. Bahkan dia memilih ketika dia melihat minuman, walaupun minuman itu enak, tapi dia sudah bisa menolak sebelum dia mencicipi. Udah bisa menolak ketika diagnosanya udah tepat, udah terkuasai betul. Dia kebutuhannya apa, yang dilihatnya, yang didengarnya itu udah teraba semua, tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, ini kunci di mana kita bisa lebih tepat dalam mengobati. Ya. Kemudian diagnosa berikutnya adalah defisiensi. Dari atas ke bawah ya. Defisiensi. Ini masih sama-sama materi. Yang di atas ketambahan materi, yang di bawah kekurangan materi. Nah, ini nih kadang diagnosanya sama gitu. Gejalanya sama. Gejalanya sama. Yang ketambahan materi panas, dia jadi panas. Nah, beda dengan yang di bawah. Ketika dia kelemahan fungsi dingin, dia jadi panas. Mirip nggak? Mirip, sama-sama panasnya. Sama-sama panasnya. Yang di atas ketambahan panas, orangnya jadi panas. Yang di bawah kehilangan dingin, jadi panas. Defisiensi itu. Jadi materi dingin kita kan punya suhu keseimbangan dalam tubuh itu, ada suhu panas dan dingin jadi satu. Ketika suhunya sama, stabil 50-50, maka badan kita sehat. Tapi ketika ada suhu yang berkurang keluar ke dalam, ya, karena ada kelemahan fungsi tubuh kita, maka yang terjadi apa? Akan dominan suhu yang lainnya. Misalnya suhu dingin keluar dalam tubuh kita, suhu dingin keluar, dek gitu, maka kita meninggalkan suhu panas di dalam. Orang ini dipegang panas, hampir mirip orang yang ketambahan panas. Bedakannya gimana gitu? Kan tadi yang kelemahan fungsi tidak boleh dibekam. Kalau yang eksis boleh dibekam. Ya enggak? Ya enggak? Halo? Iya. Defisiensi misalnya yangnya hilang, yang ketinggalan dinginnya, yinnya. Ketinggal yang tertinggal dinginnya di dalam, mencret sama dengan yang ketambahan dingin masuk ke dalam. Kalau yang defisiensi yang tadi dinginnya tertinggal, yangnya keluar, panasnya keluar, dinginnya ketinggal di dalam. Kemudian kita samakan dengan yang eksternal, ketambahan dingin sama-sama mencretnya, penanganannya salah, maka fatal. Maka yang terjadi fatal. Ya. Ya. Tapi kan gampang-gampang saja. Setiap ada kelemahan fungsinya adalah kelemahan fungsi dingin, maka tambahkan panas. Kelemahan fungsi panas, maka tambahkan dingin. Gampang. Ada orang yang defisiensi yangnya keluar, ketinggal dingin, yang terjadi dia mencret. Ada orang ketambahan dingin, sudah masuk ke dalam, dia mencret, sama-sama mencretnya. Di moksa dua-duanya aman. Coba bayangkan, yang di atas ketambahan, tapi kan sudah masuk ke dalam. Berarti kalau sudah masuk ke dalam, sudah jadi kelemahan fungsi nggak? Kelemahan fungsi.
hampir mirip dengan defisiensi. Kalau untuk itu ya, nanti beda yang ketambahan panas. Yang defisiensi yin. Itu beda. Kalau defisiensi yang masih bisa. Intinya kalau mencret diapain Bu? Udah moksa. Kata Bu moksa gitu. Kan gampang. Gitu. Besar diapain Bu? Moksa. Hernia diapain Bu? Moksa. Kalau kemarin ada kasus hernia yang sudah stimulator tapi ternyata masih pegel. Ya. Setiap hernia itu di mana sih hernia itu kan kelebihan cairan yang jatuh ke bawah jadi benjolan. Jadi kalau dalam tubuh kita ada penyangga. Penyangga itu ada 3, penyangga bawah, penyangga tengah, penyangga atas. Namanya sanjio atas, sanjio tengah, sanjio bawah. Kalau hernia itu kelemahan fungsi sanjio bawah. Ya, kelemahan fungsi sanjio bawah. Kalau di sini nanti kelemahan yang disebut defisiensi itu kelemahan organ. Ya, nanti organ dalam bentuk medis dan organ dalam bentuk TCM itu beda. Gitu. Kalau organ dalam bentuk medis sanjio nggak ada. Tapi kalau organ dalam bentuk TCM sanjio itu ada. Pembungkus ruangan, pembungkus organ, membentuk sebuah ruangan. Nah, kalau hernia itu pembungkus bawah itu melemah. Ketika pembungkus bawah melemah, maka yang terjadi cairan itu naik atau turun? Turun. Setiap cairan hukum alami itu pasti turun. Kecuali nanti di surga ada air naik. Ya. Setiap hukum alam, setiap cairan itu turun. Nah, ketika sanjio bawah lemah, maka cairan akan turun ke bawah menjadi benjolan. Benjolannya bisa di perut, masih di perut itu berarti masih di bagian atas. Kemudian ketika atas nggak kuat, maka turun ke bawah ke bagian alat vital. Kalau laki-laki itu banyakan. Nah itu kalau diambil di medis itu cuma diambil cairannya aja dioperasi. Ya kalau diambil 3 bulan lagi akan gede lagi. Kenapa? Karena cairannya masih jatuh terus. Nah kita kan 85% cairan badan kita itu. Nah, kalau cuma dibuang air wungkul nanti habis nutrisi. Itu kan air nutrisi. Setiap ada benjolan dalam tubuh itu sebenarnya nutrisi, kelebihan nutrisi. Bisa diakibatkan kelebihan materi, bisa dikarenakan kelemahan fungsi. Kelemahan fungsi tadi itu. Dia menonjol ke bawah, kemudian ketika sudah dioperasi, maka berkurang apa? Berkurang materi berkurang organ tubuh kita. Lipom diambil berkurang nggak? Limpatiknya. Hernia diambil berkurang nggak? Berkurang. Ususnya kalau misalnya benjolan di usus, ususnya diambil. Dan itu jadi fatal. Fatalnya apa? Ketika ada organ yang di dalam tubuh kita diambil, maka keseimbangan tubuh itu semakin rusak. Makanya kalau orang pernah dioperasi hernia, kemudian muncul lagi hernia, kemudian cuma diterapi, itu salah harusnya. Kalau pengen kembali awal. Yang jelas pasti akan ada keluhan terus, walaupun di treatment enakan, tapi akan muncul lagi terus gitu. Harusnya apa? Ambil sebelahnya lagi, biar seimbang. Nah, ketika nanti sudah diambil dua-duanya, kanan kiri sudah diambil, kok masih ada gejala, tinggal di treatment. Gitu. Itu untuk menjaga keseimbangan, karena kanan kiri. Nah, yang kasus empedu diambil, ya sudah nanti akan kacau semua. Karena setiap organ dalam tubuh kita adalah penyeimbang hidup kita. Kalau ada organ yang diambil, maka hidup kita tidak akan seimbang. Pasti akan ada kekacauan terus. Belum waktunya ubanan, udah ubanan. Ya. Kasus eksis dan kasus defisiensi itu bertolak belakang. Maka cara menterapinya pun kadang bertolak belakang. Tapi ada kasus-kasus yang harus ditreatmentnya sama, dan itu berdasarkan daripada pengalaman nanti kita masing-masing. Gitu. Tapi secara umumnya menterapi yang eksis, kelebihan materi, panas dan dingin juga sudah beda. Kemudian menterapi yang defisiensi karena kelemahan fungsi itu akan bertolak belakang. Berbeda. Yang satu boleh dibekam, yang satu tidak boleh dibekam.
Yang satu boleh dipijat, yang satu tidak boleh dipijat. Gitu. Itu sama-sama kasus materi. Nanti ada kasus energi. Yaitu apa? Energi juga bisa menambah. Bisa juga berkurang. Nanti bedanya apa? Energi itu bisa diraba, energi tidak bisa diraba, materi bisa diraba. Misalnya gini, ada orang bengkak di muka, ada orang bengkak di sini. Ketika kita pegang sakit, itu materi. Tapi ada orang bengkak sama-sama bengkak, kita pegang nggak sakit tapi bengkak, itu namanya energi. Paham? Energi tidak bisa diraba, materi bisa diraba. Energi dan materi sama-sama bisa ketambahan, bisa juga kekurangan. Bisa eksis, bisa juga defisiensi. Itu energi. Kalau energi masih ada tapi pasien sudah lemah karena stagnasi. Bukan karena defisiensi. Sama-sama lemah, orangnya udah ngeletak gini. Yang satu defisiensi energi, yang satu stagnasi energi. Bedanya gimana? Kalau yang defisiensi energi, ketika kita tekan, misalnya kita tekan ya, defisiensi energi. Defisiensi energi ketika kita refleksi, kita pegang, tek gitu, dia tidak respon. Itu defisiensi energi. Dia tidak memiliki energi dalam yang tersimpan. Kita tekan, tek, kita nggak respon, cuma diem aja. Tapi kalau yang stagnasi energi, sama-sama orangnya lemah, ketika kita tekan, dek, kaget ya. Oh, berarti energinya banyak di dalam. Tinggal lancarkan. Makanya penyakitnya disebut dengan stagnasi. Kesumbat energinya. Tapi kalau yang energinya defisiensi, nggak punya energi, sama-sama melemah, sama-sama ngeliat, ketika direfleksi, tek, nggak ada energi, diam saja, tidak, tidak ada reaksi apa-apa, walaupun nggak baal. Oh, berarti itu kelemahan fungsi, bukan stagnasi. Nah, ini menjadi harus detail misalnya. Ya, jadi bedakannya kita aja gampang. Ketika nanti ada orang lemah karena stagnasi, ada orang lemah karena defisiensi, ya kalau ketika ditekan masih bergerak, kaget, ada refleks, oh berarti itu stagnasi. Tapi ketika ditekan kok tidak ada refleks, berarti itu defisiensi. Nah, nanti obatnya beda. Kalau yang defisiensi lebih cenderung ditambahkan materi, ditambahkan energi. Tapi kalau yang stagnasi lebih cenderung untuk dilancarkan, dialirkan, direfleksikan, dibuka stagnasinya di area mana, ditotok, tek gitu. Ya, makanya kadang saya agak aneh. Ada orang ahli kalam, ahli doa, tapi dia hanya mengandalkan doa dan kalamnya saja. Ya, kalau dia nabi nggak apa-apa, kuat lah. Maksud malaikatnya lebih kuat, pung, gitu, tendang semua kan ya. Nah, kalau dia orang-orang biasa hanya menggunakan kalam saja, dia tidak punya teknik-teknik yang lain, itu nanti ada yang kena dan ada yang tidak. Gitu, bahkan banyak yang tidaknya. Karena banyak penyakit yang disebabkan karena materi, bukan hanya sekedar energi. Ya kalau kalam biasanya ke energi, lebih cenderung ke energi. Jadi kalau bahasa kalamnya bagus, orang yang tadinya sedih, sedihnya hilang, energinya naik. Tadinya ada orang pemarah, energinya berlebih jadi turun, jadi dia bisa diem. Gitu. Itu yang harus bisa dimiliki sama orang ahli kalam, harus bisa menggunakan teknik. Gitu. Dan bahkan ketika kemarin yang waktu daurah ruqyah pun syekhnya mengajarkan refleksi kan kaki. Suruh pakai sapu digebuk-gebuk di telapak kaki. Ya kalau bagi seorang refleksi ngapain gebuk-gebuk, sama dia udah kelihatan matanya di mana, jantungnya di mana, lambungnya di mana gitu. Penyakitnya di mana orang ini? Kok kesurupan terus? Oh, di daerah jantungnya, tekan titik jantung, tek bacain, kalau mulut kan keluar.
Ya kalau yang nggak tahu ya pakai sapu, buku semuanya kan nggak tahu di mana gitu kan ya. Yang penting kena semua gitu kan ya. Iya. Kalau bagi seorang ahli saraf ya udah tahu. Oh ini penyakitnya gejalanya di sini di lambung. Udah tekan tik lambung, bacakan kalamnya, keluar ya. Makanya gini, beda antara orang yang mengetahui saraf dengan beda orang tidak mengetahui saraf. Kalau yang mengetahui saraf, dia treatmentnya sebentar. Bacaannya juga sebentar. Kan ngapain lama-lama, capek kan? Ya enggak? Kalau udah keluar, disedek, udah keluar, udah saya capek mau ngurusin yang lain gitu kan? Ya enggak? Tapi kalau yang tidak punya treatment, hanya mengandalkan doa, maka ruqyah pun nyampe 6 jam. Ya karena nggak menguasai titiknya ada di mana, setannya ada di mana. Kan Rasulullah juga mengajarkan majrobidam. Setan mengalir di Bani Adam itu, dalam keturunan Bani Adam itu majrobidam, di aliran darahnya, darah yang mengalirnya di mana? Lah nanti ada masalah stagnasi dan defisiensi. Lah ini jadi sumber penyakit. Defisiensi, kelemahan fungsi, maka dia akan jadi rumah-rumah setan. Stagnasi, dia bermuara di satu tempat, dia jadi rumah-rumah setan. Karena darah ketika berhenti dia jadi oksidan. Darah ketika melambat dia pun jadi oksidan. Dan yang disebut majrobidam adalah darah oksidan. Iya. Darah kalau sudah beroksidan, kelebihan oksidannya tidak seimbang dalam tubuh manusia, maka dia akan bikin infeksi, bikin kelemahan fungsi, dan itu menjadi sarang setan. Ya, kalau di medis sarang bakteri, sarang virus. Ya, kalau kita di sini selain medis dipakai, ilmu ruh juga dikuasai. Jadi nanti kita ketika bisa mendiagnosa ini karena murni virus atau murni setan. Dan dulu kita punya pengalaman, ada orang HIV ya, penyakit AIDS itu cuman diadanin, dites lagi hilang gitu. Cuma diadanin, dites lagi hilang gitu. Nah itu kan berarti setan itu bisa menjadikan penyakit medis, dan penyakit medis pun bisa disebabkan karena setan. Ya, ketambahan bisa dingin, bisa panas, defisiensi, kekurangan bisa dingin juga kekurangan panas. Kemudian emosi, stagnasi, emosi sama stagnasi. Ya, emosi sama emosi itu otomatis dia kelebihan. Kelebihan apa? Bukan kelebihan materi, bukan kelebihan energi, tapi kelebihan halusinasi. Kelebihan daripada keinginan roh dari masing-masing organ. Misalnya gini, ya karena kita memahami semua organ memiliki sifat, memiliki ruhnya masing-masing. Ginjal dengan lambung ruhnya beda, jantung dengan liver ruhnya beda. Ya, tapi usus besar dengan paru-paru ruhnya sama, jantung dengan usus halus ruhnya sama, ginjal dengan kantong kemih ruhnya sama, lambung dengan limpa ruhnya sama. Ketika ruh ini bermasalah, itu yang disebut dengan emosi. Nah, emosi itu bukan marah saja. Emosi itu kelebihan daripada sifat ruh. Kelebihan daripada sifat ruh. Ruh yang mana? Ruh yang ada di dalam organ-organ tadi. Jantung, sifatnya apa? Ruhnya apa? Gembira dia. Gembira. Tapi kalau dia sudah mentertawakan orang lain, gembira dengan kesedihan orang lain, itu gembira yang abnormal. Gembira yang tidak benar. Lah itu menjadi sumber penyakit nanti. Akan jantungan. Coba pelawak, matinya apa? Jantungan. Iya. Ya, karena banyak menggunakan energi jantung. Energi jantungnya berlebih, digunakan untuk tertawa dan bikin tertawa. Ya kalau jarang tertawa, tapi sekali tertawa menertawakan orang lain lagi sedih, ya itu juga bisa akan berlebih nantinya. Dan itu emosi. Emosi itu bukan cuma marah, tapi emosi adalah menggunakan energi ruh dari masing-masing organ dengan secara berlebih. Kita boleh gembira, gembiranya yang sesuai. Ketika ada kenikmatan kita gembira, ya. Tapi yang paling bagus gembira ketika dikasih
Apa? Cobaan. Cobaan. Iya, gembira ketika dikasih cobaan. Contohnya siapa? Nabi Ayub. Dia tenang-tenang saja. Kegembiraan orang yang dikasih cobaan itu kan bukan tertawa, tapi dia tenang. Iya. Ikhlas. Ikhlas. Kegembiraan orang-orang yang kasih cobaan sakit, kasih cobaan bala adalah dengan tenang. Itu udah gembira. Rasa syukur, rasa ikhlas, rasa tenang. Kenapa? Karena yang menjalankan ini adalah, yang sedang melakukan ini adalah, gitu. Tahu dia. Makanya Nabi Ayub minta kesembuhan nggak? Enggak. Karena dia malu. Dia nggak minta kesembuhan, cuman dia tahu, Engkau maha melihat aku ya Allah, gitu. Engkau maha mengerti kebutuhanku ya Allah, gitu. Ketika dia udah diasingkan, dia udah dibuang dari masyarakat karena bau pisan, badannya bau, hartanya juga sudah habis, keluarganya sudah juga mati semua, gitu. Akhirnya dibuang. Coba kalau kayak kita, putus asa. Lalu pun menyendiri. Itu tingkatan emosi, tingkatan ada seorang nabi, waliullah, hebat. Jadi bisa menempatkan sesuatu yang bertolak belakang tapi benar. Ya, sesuatu yang ditempatkan tapi benar. Kayak ginjal nih. Ginjal itu penakut. Kalau digunakan secara emosi, maka akan merusak ginjal. Apa? Kita naik derajat. Tapi takut. Takut apa? Takut jatuh lagi. Itu salah. Kita naik pangkat misalnya nih, dari bawahan langsung jadi pemimpin. Takutnya apa? Takut jadi bawahan lagi. Itu yang salah. Itu akan merusak ginjal. Harusnya sama-sama takut. Takut nggak bisa amanah. Akhirnya hati-hati nggak? Hati-hati. Tapi kalau takut jatuh lagi ke bawah, yang terjadi apa? Emosi. Iya nggak? Yang terjadi emosi. Gelisah. Oh, takut besok saya kayak gini lagi. Orang kaya, orang punya harta itu banyak kan takutnya apa? Hilang hartanya. Iya nggak? Hilang hartanya. Nah, kalau yang orang yang soleh ketika banyak harta, yang dia takutkan apa? Takut tidak amanah, takut tidak terpakai dengan baik. Nah, sama-sama takutnya, tapi yang satu takut seimbang, yang yang satu lagi takut emosi. Lah yang merusak inilah yang disebut dengan emosi, ini yang merusak. Jadi kita boleh senang, boleh gembira, boleh takut, boleh sedih, boleh khawatir, ya karena sudah fitrah. Nanti emosinya liver apa? Emosinya liver apa? Emosinya liver apa? Jengkel. Jengkel itu boleh nggak? Marah itu boleh nggak? Boleh, tapi pada porsinya. Marah karena itu, marah karena ketinggalan ibadah, marah karena nggak bisa melakukan kebaikan, marah karena ada kebaikan yang dicaci maki, itu boleh. Tapi marah karena kita diinjak-injak, marah karena kita dihina, marah karena kita nggak bisa sama orang lain, marah karena macam-macam yang porsinya tidak sesuai dengan fitrah keimanan, maka dia akan merusak. Jadi marah yang disebabkan karena nafsu itu merusak, marah yang disebabkan karena ketakwaan itu bikin sehat. Nah, nanti yang disebut emosi di sini adalah ketika digunakan secara nafsu. Berlebih. Jadi emosi itu dari mana? Dari semua organ. Jantung gembira, liver jengkel, obsesi, lambung khawatir, paru sedih, ginjal penakut. Nah, itu harus kita tahu. Ada pasien datang ke kita dalam keadaan gitu, tapi gelo gitu kan. Nah, itu apa tuh? Ginjal.
Jantung. Jantungnya tidak terpakai dengan benar. Ada pasien datang kita udah takutan duluan. Ketakutan duluan. Apa tuh? Ginjalnya. Ya enggak? Ada pasien datang kita udah marah-marah. Lihat orang udah marah-marah. Apanya? Livernya. Nah, itu nanti itu mewakili emosi dari masing-masing organ. Makanya ketika kita sudah menggunakan kalam itu bisa meredam semua emosi. Mau emosi sedih, mau emosi marah, emosi gembira, emosi takut. Ketika kita bacakan Allahu nazzala sanal hadisi kitabam mutasyabiha. Ya kan? Allah sedang menurunkan kalimat yang seperti ini, yang jelas dan juga yang belum jelas. Nah, nanti akan menjadi petunjuk bagi siapa yang mau dan akan disesatkan bagi siapa yang disesatkan. Nah, itu kita lagi meraba tuh, di mana emosinya gitu. Ya, kalau udah ketemu emosinya di situ, fasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kau mengira kamu diciptakan ini hanya untuk main-main saja dan tidak akan kembalikan kepada yang menciptakan kamu gitu? Arahnya ke sana. Jadi sebelum ketemu bacakan rabanya. Allah menurunkan kalamnya ini, kalam yang bisa dijelaskan dan kalam yang tidak dijelaskan. Kemudian akan menjadi petunjuk bagi siapa yang bla 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 gitu kan. Udah ketemu tek titiknya di sini, ketemu rut gitu, baru bacakan. Kamu itu akan dibalikan sama Allah. Bukan main-main kamu. Gitu kan ceritanya ke sana gitu. Fasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Sesuai niat kita. Hei kamu lambung bangkit. Hei kamu lambung bangun. Hei kamu lambung jangan grogi. Jangan sedih. Hei kamu lambung ayo bangunin, sehatin orang ini gitu. Ayat itu diulang-ulang, bacaan diulang-ulang. Itu dalam hati diniatin begitu ya? Iya diniatin. Kan kalam dengan hati kan beda. Ya, kita bisa hidup masing-masing. Makanya ada orang munafik kan, hatinya dengan syaitan kan. Kita kalamnya sedang membacakan, hati mengarahkan. Arahkan. Makanya nih, kalau yang selama ini Abu pelajarkan, itu semua kalam Allah itu adalah jimat. Karena dia mukjizat Nabi, makanya bisa buat jimat buat kita. Dan sebaik-baik jimat ya Al-Fatihah. Sebaik-baik jimat ya Al-Fatihah, karena dia Ummul Qura. Ya kalau kita tidak bisa mengaji ayat-ayat yang lain yang sesuai dengan penyakitnya, ya kita baca Al-Fatihah aja udah umum. Bacain Al-Fatihah berulang-ulang. Ya. Itu bisa digunakan untuk siapa? Untuk pasien dan juga untuk diri kita sendiri. Untuk pasien dan juga untuk diri kita sendiri. Semakin yakin kita dengan kalam, semakin baik ruh kita. Dan semakin manjur nanti treatment-treatment yang kita miliki. Harus sinkron. Dengan ini. Iya. Subuhnya bablas. Subuhnya bablas ya. Kacau. Ya, panjangan kelihatan panjangan? Masih? Masih. Sama Pangga. Pangga. Gimana Pangga? Kedengeran? Cuma Pangga mau standby. Ya. Emosi. Emosi berlebih dengan stagnasi. Itu nanti bedanya di mana? Ya. Emosi itu kelebihan energinya. Rasa takutnya berlebih. Sedihnya berlebih. Khawatirnya berlebih. Gembiranya berlebih, itu menjadi sumber penyakit. Dan stagnasi. Stagnasi itu macet sama sekali, berhenti sama sekali. Ya. Berhenti sama sekali. Emosi lebih condong ke energi, stagnasi lebih condong ke materi dan energi. Nah itu nanti harus dipelajari lagi. Emosi lebih condong ke kelebihan materi, apa energi. Kalau stagnasi ada dua, materi dan energi. Cuman bedanya tadi,
Stagnasi kalau materi dipegang sakit, kalau stagnasi karena energi dipegang tidak sakit. Nah, nanti energi ada dua. Ya. Energi stagnasi panas, maka diraba dipegang anget. Energi stagnasi dingin, maka dipegang dia dingin. Ya. Kalau yang main lintah nih, yang main lintah itu kalau untuk yang pembengkakannya dipegang panas, itu pakai lintah bagus. Ya. Tapi kalau yang dingin, pembengkakannya dipegang dingin, kok pakai lintah? Wah, itu mubazir. Mubazir lintahnya. Nggak kena soalnya. Materi, stagnasinya tidak akan kena. Stagnasinya tidak akan kena. Ya. Berarti di api kalau dipegangnya dingin, Bu. Kalau stagnasi kan pembengkakan, ada pembengkakan biasanya. Kalau dipegang dingin di api malah matang di situ. Oh, mama. Terus Dialirkan. Iya, dispot bagus, ditambahkan herbal untuk memanaskan bagus. Tapi kalau stagnasinya panas, itu harus dikeluarkan. Cuman kalau dengan bekam kan sakit. Nah, berarti dengan ditempel. Tempel apa? Lintah, sedot dengan lintah. Kan sama-sama hijamah. Hijamah lintah. Ya enggak? kalau takut sama lintah. Kalau takut sama lintah ya latihan. Yang takut sama darah aja latihan jadi bisa bekam ya. Begitu? Pak itu Salim hadir nggak? Nggak ada. Nggak ada. Deregulasi nggak bisa. Pandangannya. Baru dia aja udah sejam ya. Ini udah sejam nih? Sejam 18 menit. Ya. Nanti istilah-istilahnya si itu ya. Se atau si. Yang tulisannya si dibaca se. Yang tulisannya su dibaca si. Ya, defisiensi si. Dalam keadaan si itu harus dinaikkan. Kalau se harus itu turunkan. Naikkan dengan menambahkan materi dalam tubuh. Tonifikasi namanya. Kalau mengurangi Disisfasi apa tuh? sedasi. Disedasikan, yaitu dikurangi materinya. Ya, karena ketambahan materi, ketambahan energi dikurangi materinya. Cuman kalau di akupuntur kan tidak mengeluarkan materi. Akupuntur lebih ke energi. Energi nanti teknik sedasinya bagaimana, teknik tonifikasinya bagaimana. Ya. Kalau tonik sebentar, kencengin sebentar. Kalau sedasi pelan tapi lama. Itu kalau di akupuntur. Gitu. Jadi sebenarnya semua harus terkuasai. Jadi nanti kita feelingnya jalan. Feelingnya jalan. Oh, kalau dalam ilmu ini seperti ini ilmu seperti ketemu gitu. Jadi ketika kita senang, kita itu bukan lagi main-main gitu. Kalau kita lagi kayak gini nih, ini bukan lagi main-main, bukan lagi atraksi. Bukan lagi atraksi, tapi kita lagi sedang menjemur otak kita untuk mengeluarkan semua ilmu yang sudah kita miliki. Cari ini masalahnya. Ya. Ya kalau misalnya kita udah bingung banget, ya tarik nafas dulu sebentar. Pak, lihat coba lidahnya sebentar lagi. Sekali lagi lihat ya. Gitu. Sebelah mana yang sakit? Gitu, sambil tanya, mensret gak Pak? Gitu. Itu lagi mencari permasalahan orang ini, penyakitnya ada di mana. Ya kalau kita hanya mau jadi tukang bekam, ya udah sok aja jadi tukang bekam aja, yang penting keluarin darahnya selesai gitu kan ya, yang penting dibayar. Ya. itu nanti nggak ada kemajuan kita. Kita nggak akan tidak akan dicari orang. Ya kan cuman enak-enak aja kan. Oh, sama itu tuh yang enak tuh. Enak aja kan? Iya. Tapi kalau udah ketemu kasus bagaimana? Cari yang enak. Tetap kalau udah ketemu kasus bukan cari yang enak. Cari yang mujarab. Cari yang mujarab.
Mujarab itu ya harus ketemu diagnosa. Diagnosanya harus mantap. Ketika diagnosa sudah mantap, sudah betul, ya kita insya Allah dalam mentreatment mengaplikasikan semua apa teknik-teknik pengobatan insya Allah akan tepat semua. Tidak akan meleset. Ya, paham ini? Insya Allah. Ya, 4 kondisi ya. Kondisi dia ketambahan materi, kondisi dia kekurangan materi, kondisi dia kelebihan energi, kondisi dia macet energi atau materi. Ya. Maaf ya, saya sarapan. Nggak apa-apa. Ya, sampai di sini ada pertanyaan yang lainnya atau bingung? Jangan bingung. Ini baru satu materi dan baru satu slide. Ya, kita sedikit ke langkah ini ya, masih diagnosa. Masih diagnosa, kita masuk ke lidah yang kemarin ya. Kita matangkan di diagnosa lidah dulu agar lebih mapan nantinya. Yang dari 4 tadi ya, 4 tadi itu bisa dilihat di lidah. Dia kelebihan materi, nanti lihat dari mana kelebihan materinya. Dia kelebihan energi, dilihat dari mana energinya. Defisiensi materinya, dingin atau panas, nanti bisa kelihatan di lidahnya. Jadi nanti bisa disambungkan antara materi yang tadi dengan lidah. Ya. Nanti kan dipandu lagi dengan yang nadi. Yang lidah. Ya. Lidah kita punya peta ya. Kelihatan yang ini Pak Angga, kelihatan Pak Angga? Pak Angga sambil ngantuk kayaknya. Siap, Ustaz. Ayo Pak Ajengan, kelihatan Pak Ajengan? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Nih, jadi lidah itu Allah menciptakan lidah itu bukan sembarang lidah, tapi dia memiliki struktur untuk bisa melihat organ dalam. Jadi sebenarnya kalau seorang pengobat itu tidak perlu ronsen. Ronsen itu hanya untuk memastikan saja. Kalau karena ada alat ronsen, jadi kita manfaatkan saja. Ada alat USG, jadi kita manfaatkan aja. Bahkan kemarin ada orang datang ketika saya raba ini di lumbal 3-4. Dia belum membuka itu hasil ronsennya. Ketika dia baru ngasih, saya liatin dan hasilnya tuh Pak sama. Lumbal 3 dan 4 masalah gitu sebenarnya. Gitu. Dan nanti istilah-istilah medis harus kita kuasai agar apa? Ketika ketemu dengan penyakit medis kita tidak terjebak. Nanti kalau kita ngobatin dengan satu metode aja kita capek nanti. Bahkan akan berbalik penyakit itu. Kenapa? Tadi ada setan yang lebih pintar dari kita. Setan yang masuk ke dalam tubuh manusia bukan karena sihir, tapi kita pengobatnya bilang, oh ini disihir. Akhirnya setannya berhalusinasi. Oh ini saya harus main nih. Main apa? Main permainan dari si pengobatnya. Bilang katanya saya disuruh sama si Anu. Oh udah langsung. Jadi ribut. Akhirnya apa? Nanti ada, padahal yang dituduhnya dia punya setan lagi nih. Setan dengan setan kan perang. Nah, ketika setan dengan setan berperang, kemudian siapa yang menang, setan yang disuruh akan menyerang si pengobat. Nah itu harus hati-hati. Dan itu udah pengalaman. Udah hasil pengalaman. Ya, peta lidah. Nanti kita akan menentukan nih, penyakitnya ada di mana. Orang ini pusingnya, sakit keparutnya, sakit lambungnya, sakit apanya, bisa diagnosa di lidah. Ya. Lidah yang sehat itu ketika warnanya nih, lihat, dengarkan. Lidah yang sehat itu ketika warnanya merah muda, bukan merah ya. Bukan merah tua. Bukan merah gelap. Tapi merah muda. Jadi kalau ada merahnya bukan merah muda berarti ada masalah. Masalahnya nanti di mana gitu kan ya? Jadi kalau ada warna lidah merah muda, oh berarti ini lidahnya dalam keadaan sehat. Berarti tubuhnya dalam keadaan sehat. Berarti ketika ada keluhan, berarti keluhan bukan karena organ. Bukan pada organ. Bukan pada organ. Ya.
bukan pada organnya. Ada orang nyeri di lambung, terus kita cek lidahnya, ternyata lidahnya bagus, orang lambungnya bagus kok, bukan infeksi. Ya enggak? Berarti ada ruhnya, emosinya. Ada orang nyari di perut, terus kita cek lidahnya, kok lambungnya bagus, sususnya bagus, ini bagus semua kok nyari perut terus. Mungkin ada stagnasinya. Yo. Ada lagi kita lihat orang nyari perut, dilihat lagi warnanya merah muda. Oh, warna muda itu bagus, lapisannya juga bagus, tipis. Kok sakit perut? Mungkin karena ada. Coba, kalau ada materi eksternal masuk ke dalam tubuh, pasti akan berubah di lidah. Tapi kalau ada setan masuk ke dalam tubuh, warna lidah tidak berubah. Ya enggak? Jadi, lidah ini akan mendiagnosa penyakit medis. Nah, tapi getaran di dalam lidah ini nanti akan mendiagnosa penyakit non medis. Tapi warna, ketebalan warna lidah dan ketebalan mukosa di lidah ini akan mendiagnosa penyakit medis. Tapi getaran yang di dalam lidah ini bisa menjadi diagnosa untuk penyakit non medis. Jadi bisa dua-duanya. Getarannya ketika lidah dikeluarkan ada getarannya. Bisa getaran itu di sebelah sini nih. Nah ini sebelah sini. Di sini ada getaran. Di sini ada getaran. Otomatis di liver ya. Ada liver. Getarannya ada di sini. Ini kelihatan. Kalau yang ada masalah itu kelihatan. Gitu kelihatan sana. Itu ada di sana setannya. Lambung. Atau di sini. Ada di sini nih sekarang. Gitu. Kadang juga lurus seperti ini gerakannya. Gerakannya lurus sana. Tret. Itu ada setannya. Nah, tapi ketebalan mukosanya, warna lidahnya ini menandakan kondisi fisik daripada organ. Ya. Jadi dua-duanya bisa dideteksi di sini penyakit medis maupun non medis, tapi membedakannya di situ. Kalau warna dan ketebalan itu untuk fisik organ, tapi getaran itu untuk non medis. Kayak kemarin tuh kasus itu yang di Himbu ya? Iya. Lah itu. Berarti memang itu masalah. Ada non medisnya. Bisa juga stagnan energi. Energinya macet di situ. Tapi rata-rata nih. Baik karena kelemahan fungsi, kelemahan penyakit fisiknya, ya. Itu kan jadi media. Nih, lihat ini, dengerin nih. Setan itu lebih takut lihat manusia. Tapi kenapa setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Lah ini yang jadi pertanyaan. Setan itu ngelihat saja takut. Ya, setan itu ngelihat manusia itu takut. Apalagi manusia yang baru kelihatan sama setan itu setan minggir. Tapi kok ada setan yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bikin penyakit. Pertama, karena setannya disuruh. Tapi ingat, setan yang disuruh sama tukang sihir itu tidak langsung detik itu disuruh langsung masuk. Enggak. Sifat fitrahnya setan lihat manusia itu takut. Jadi berapa hari dulu gitu. Berapa tahun dulu, berapa bulan dulu baru masuk. Nyari celah. Nah, yang dapat celahnya ini yang bisa dimasukin ini siapa dulu? Manusia siapa dulu? Ialah manusia yang memiliki media. Manusia yang memiliki media dalam tubuhnya bisa dimasukin seton. Siapa? Manusia-manusia yang fisiknya lemah. Fisiknya lemah karena setan juga bagian dari fisik. Cuman fisiknya beda dengan kita. Dia lebih halus daripada kita. Materinya lebih halus daripada kita. Kasar, dia halus. Makanya dia bisa masuk. Kalau kita nggak bisa masuk setan. Kalau kita bisanya kemasukan setan. Nah, ketika materi kasar ini bermasalah, kelemahan fungsi, maka setan bisa masuk. Tapi kalau materi kasar ini kuat, maka tidak ada media dalam tubuh kita, maka setan susah masuk. Walaupun diikutin terus bertahun-tahun, setan tidak akan masuk-masuk. Ya. Coba kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah kok bisa kena sihir.
Dia keracun dulu sama paha kambing atau kesihir dulu? Keracun. Keracun dulu kalau ngelihat dari sejarahnya tuh. Dia sebelum keracun dia tidak bisa kesihir. Tapi ketika dia sudah pernah keracunan, sekali keracunan, itu sihirnya padahal sihir itu sudah dikirim sebelum dia makan racun. Jadi ketika dia udah keracunan baru dia sihir itu masuk, baru sihirnya udah nunggu bertahun-tahun itu untuk menyihir Rasulullah. Baru masuk waktu itu. Nah itu media. Ketika dalam tubuh ini ada media, maka sihir bisa masuk. Tapi kalau dalam tubuh ini tidak ada media, maka sihir itu akan tetap di luar. Dukunya nyerang lagi, nggak kenal lagi, balik lagi. Gitu. Karena medianya nggak ada. Nah ini di sini kita bisa ngelihat nih. Nanti kalau sudah sihir masuk ke dalam tubuh, dia ada di mana? Bisa dilihat secara fisikal. Dia di sini ada infeksi. Infeksi lihatnya di mana? Di sini ada retak. Atau di sini retak. Kalau retak berarti ada infeksi. Ketika kita cek infeksinya, ternyata ini hanya medis. Berarti tidak ada gangguan non medis. Tapi ketika dicek ini medis, kemudian ada getaran-getaran yang lain, berarti udah plus medis dan non medis. Nah ini yang dibuang di ilmu TCM itu kan adanya gangguan non medis. Cuman mereka meyakini adanya gangguan gangguan kejiwaan. Nah nanti roh-roh organ mereka itu pelajari di roh-roh organ. Tapi itu juga nyambung. Walaupun orang Cina itu hanya ngobatin fisiknya dari roh-roh organnya, ternyata setannya bisa keluar gitu. Ya, setannya bisa keluar dan itu bisa bangun, bisa selesai. Tapi kalau kita hanya membuang setan, dia balik lagi. Dan selamanya dibuang balik. Dan kita tahu setan itu umurnya lebih lama. Lah kalau si ustadznya udah meninggal duluan, orang yang sakit pada kambuh semua nanti. Kan setannya takut sama ustadznya, ya enggak? Ustadz masih hidup, dia nggak berani lagi, nanti kebakar ya. Karena pernah ditiup orangnya, pernah ditiup oleh nafasnya, pernah dikasih air ludahnya, pernah dikasih kalamnya. Maka orang yang pernah dibacakan itu selama yang bacakannya masih hidup, setannya nggak berani masuk lagi. Seperti kasus apa? Hanbal ya, dia. Iya, seperti kasusnya, iya, Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika beliau disuruh untuk mengobati seseorang yang sedang kesurupan karena beliau lagi ngajar, maka dia bilang, ambil terompahku, bilangin itu terompah Ahmad bin Hanbal, gitu. Bilangin kalau nggak keluar gebuk, gitu kan ya. Terompahnya aja takut. Nah itu menandakan apa? Seorang mukmin kalau ruhnya sudah bagus, setan tidak akan ada yang dekat. Makanya bagi seorang pengobat harus wajib. Seorang pengobat harus belajar ilmu fikih. Iya, nggak bakalan dia bisa ibadah bagus kalau tidak punya ilmu fikih. Ya nggak? Wudunya masih mandinya masih junubnya udah nggak tahu, mandi Jumatnya juga nggak tahu, mandi tobatnya nggak pernah. Nyeber ke kali ada nyemplung. Nah, itu jadi masalah. Nah, seorang pengobat itu harus tahu semua tentang ilmu fikih. Karena dia akan menjadi fondasi dari ibadahnya. Kalau fondasinya udah bagus, ibadahnya bagus, ruhnya bagus, makanya tidak akan ada sambur paur setan di dalam badan kita. Nanti ada kita nolong orang kena santet, santetnya bisa nyerang kita. Nah, itu jadi masalah. Nanti kita sakit-sakitan malah. Nah, itu harus jadi perhatian. Dan ini lidah ya, lidah ini bisa mendiagnosa penyakit medis maupun non medis. Cuman bedanya tadi. Kalau non medis itu dari getaran-getarannya. Walaupun secara fisikalnya dia sehat. Ya, tapi penyakit medisnya pun bisa menjadi sumber penyakit non medis. Dia masuknya dari infeksinya, tapi ternyata nanti ada di sini kita. Misalnya nih, infeksinya ada di lambung, dia masuk lewat lambung kan, tapi nanti dia bersemayam di mana? Gitu kan tergantung. Ternyata di sisi lain ada oksidan yang lain lebih gede daripada lambung.
ada oksidan terpasang di liver misalnya. Penyakit lambungnya karena dia jengkel terus. Jengkel itu tadi emosi mana? Liver. Ya. Berarti liver jengkel terus ya, baru lihat tetangga jengkel, lihat saudara jengkel, lihat adik jengkel, lihat istri jengkel, lihat suami jengkel, lihat siapapun jengkelan. Masalah sedikit jengkel. Gampang terobsesi marah. Otomatis ada oksidan, ada energi buruk yang tertanam di liver walaupun infeksinya ada di lambung. Setannya masuk lewat lambung tapi dia bersemayam ada di liver. Lah itu jadi masalah. Nah, itu jadi masalah. Setan masalah katanya, Bu. Bukan kitanya. Bukan setan jadi masalah. Setan itu nomor 2. Yang jadi masalah utama itu kita. Yang jadi masalah kita sehat atau enggak itu kita, bukan setan. Karena sihir itu nomor 2. Karena santet itu nomor 2. Bukan ini penyakit murni sihir. Iya. Penyakit yang sekarang dibuang murni sihir. Tapi penyebabnya si orang ini kenapa bisa disihir? Kenapa pasien ini bisa kena sihir? Karena dia memiliki kelemahan fungsi dalam tubuhnya. Lah itu yang harus diperbaiki. Sihirnya, setannya diusir, jangan sampai balik lagi. Kadang gini, ada setan yang sudah diruqyah kemudian dia bersahadat, kemudian bersumpah tidak akan balik lagi. Tunggu seminggu. Balik lagi dia. Iya. Udah sumpah-sumpah. Dan saya banyak menemukan kasus-kasus orang yang diruqyah sudah sahadatnya sampai 1000 kali. Iya, sahadat si setannya udah berapa kali itu diruqyah sahadat lagi, ruqyah sahadat lagi. Ternyata balik lagi. Apa yang jadi masalah? Karena ada yang salah dalam tubuh pasiennya. Infeksinya, stagnasinya, emosinya, materinya, kelemahan fungsinya. Nah, itu yang harus kita kaji, itu yang harus kita cari. Ya kan, ngusir setan mah gampang-gampang aja kan. Tadi tolak ukurnya, setan paling takut lihat manusia. Udah. Setan dalam tubuh orang yang sakit lihat kita lebih ruhnya lebih bagus, lebih kita berdatang langsung pergi dia. Udah. Kan banyak kan pasien kesini langsung kesurupan di depan, udah ketakutan dulu setannya. Ada orang pusing di luar nyampe sini, kok pusing saya langsung hilang belum ketemu sama Abu padahal gitu. Kan ada kemarin juga kan. Banyak. Nah, itu tergantung setannya. Tapi kan kalau itu belum sembuh, dia pulang lagi ya kena lagi. Ruh kita harus lebih tinggi daripada ruh-ruh yang lainnya. Jiwa kita harus sehat daripada jiwa-jiwa yang lainnya. Itu harus jadi perhatian. Ya, oke, masuk lagi. Lanjut. Gimana Pak Jengan? Ada pertanyaan? Kalau ujung lidah itu, Bu, Iya. hati ya. Iya. Ujung lidah. Ya, saya masih kurang paham nah. Ini. Enggak di Ini. ujung. Nah, Ini jantung. di jantung. Heart. Kalau yang lung itu lung. Lung di sini. Ini paru-paru nih, yang dekokan. Dekokan di atas ujung. Ini paru-paru. Sampai Terus- ke sini, sampai nyamping. Iya, nyampe sini. Nyampe sini, di arah sini. Gitu. Ke sini. Sampai situ sebelah itu lambung ya. Iya. Terus dari pinggir sini ke arah sana liver. Sebelah kiri. apa Liver, kanan kiri? ya kanan kiri aja lah. Orang empedu juga di situ. Empedu itu kan ada di liver. Ya, kalau digambar emang gitu, liver itu bagian kanan, bagian kiri, ya. Kalau gambar itu bagian kanan, ya. Ya. Tapi kalau yang Abu pahami dua-duanya sama-sama aja. Bisa mewakili dua organ ini. Karena empedu itu nempel di liver. Gallbladder itu empedu ya. Iya. Empedu. Kemudian yang tengah ini Lambung. lambung, stomak, sama limpa, spleen. Oh, jadi lambung sama limpa berarti Iya. ini ya. Iya. Yang atas kidney Ini apa ini? ginjal, Ginjal. kantong, Atau kemih. usus besar. Berarti gak kelihatan maksudnya, Bu. Ini ya. Iya. Kelihatan lah, suruh keluar. Coba. Coba maaf.
Ah, Enggak, saya pengen itu lihat intens apa kantor apa yang bawah itu intens. Intentinus. Apa tadi? besar. Usus besar. Usus besar. Iya. Hmm. Pakai baterai. Mulutnya. Kalau nggak kelihatan pakai baterai, lihat. Iya, di- Kamu nggak kelihatan angkat. Nanti kan kalau untuk yang udah kelemahan fungsi itu ada warnanya beda, ada warna biru-biru, ungu-ungu, itu kelemahan fungsi. Nih, kalau yang belajar bekam itu ketika ada warna ungu, hitam, itu jangan main bekam, mati orang. Ungu hitam. Iya, itu kelemahan fungsi. Efisiensi. Iya, itu nambah masalah dan itu harus tanggung jawab dunia akhirat. Kalau udah biru itu hati-hati. Walaupun orangnya nggak pingsan di situ, nggak mati di situ, tapi suatu ketika dia meninggal, dia udah termasuk yang bagian membunuhnya. Biru. Kalau yang di bawah lidah itu hitam, Bu. Di bawah lidah, yang ini, Mm-mm. yang garis itu vena. Itu vena, itu kotor. Stagnasi. Iya. Ini, nih, urat ini, urat vena. Ini urat vena. Ini kalau untuk membersihkan jantung, difas dulu di sini. Pengen. Pas deh. Iya, pengen. Nanti dipraktekkan kalau mau. Terus sama itu aja Pak Ismail. Iya, nanti. AC-nya. Abu udah pernah di fase di situ. Tinggal dikeluarin tik gitu. Nanti saya ajarin. Ya. Ini untuk apa? Untuk stagnasi jantung. Jantung yang mana? Jantung yang panas. Jantung yang panas ciri-cirinya apa sih? Kalau tidur bajunya basah. Tidur malam ya. Pas tidur malam bajunya basah, itu menandakan jantung panas. Kalau jantung panas boleh di fase di vena ini. Tapi kalau gagal ginjal, kemudian stroke kelemahan fungsi, yang orangnya badannya dibekang udah dingin, kalau di fase di sini langsung stroke lagi. Langsung stroke lagi, masalah lagi. Oke. Jadi kalau lidah itu melihat apa? Warna, bentuk, dan gerakan. Gerakan itu getaran tadi. Selaput lidah, ya. Otot lidahnya itu warna, bentuknya. Bentuknya itu kayak gini nih. Bentuknya itu tebal atau tipis. Kan kalau tebal itu ada bentuk gigi di belakang, samping kanan kirinya nih. Nah, kalau ada bentuk gigi, ada bekas gigi di sini, itu menandakan berlebihan. Berlebihan apanya? Materi dan energi bisa dua-duanya. Nanti kalau materi, oh berarti selain bengkak tadi ada bekas gigi, ada juga ketebalannya tambah. Lapisan lidahnya tebal. Kalau lapisan lidah tebal berarti materi berlebih. Tapi kalau lapisannya tipis, kok giginya tebal, berarti energi berlebih. Itu tadi, materi bisa dilihat, bisa diraba, tapi energi tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi ada. Kalau bengkak bisa dua, bisa energi, bisa materi, gitu. Kalau bengkak lidahnya ada bekas gigi, bisa kelebihan materi ketika lapisannya tebal, dan kelebihan energi ketika lapisannya tipis. Yuk. Ayo. Pelajari terus hidup. Ini hidup nyata. Setelah belajar ilmu fikih, kata Imam Syafi'i, belajarlah ilmu badan. Wajib. Jadi setelah kita jadi seorang muslim, kemudian kita aplikasikan untuk menjadi apa? Khairunas anfa'uhum linnas. Muslimnya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, masuk. Nyata. Ini apa nih? Kelihatan nggak lidahnya? Enggak. Dari apa? Ketebalan sama bentuk lidah kelihatan, tapi warna lidah nggak kelihatan.
Ya, warna lidah tidak kelihatan, warna pucat gitu kan ya. Nah, selaput tebal kotor, bentuknya kelihatan gendut pisan dan tebal. Ya, ini penumpukan patogen dingin. Ya, ada materi dingin masuk ke dalam tubuh. Dalam kondisi apa nih? Se atau si? Si Se atau si? Eksis atau defisiensi? Se. Eksis. Karena ada ketambahan. Tebal kan? Aslinya kan kalau lidah normal itu kan harus tipis. Iya nggak? Lidah normal itu lapisan tipis. Kalau lapisan tebal berarti ketambahan. Kalau ketambahan namanya eksis. Kalau kekurangan namanya defisiensi. Masuk nggak tadi? Nyambung nggak tadi? Iya. Masuk yang bagian tadi tuh. Ya, ini berarti ketambahan, berarti dalam keadaan eksis. Se-nya apa? Panas atau dingin? Dingin. Tebel. Materi dinginnya sudah menumpuk di permukaan atau di dalam. Itu. Ini di permukaan atau di dalam? Ya. Kalau sudah tebal, kotor, itu sudah di dalam. Tebal, kotor, itu sudah di dalam. Sebab karena fungsi ginjal api yang melemah. Jadi, panas yang di dalam tubuh itu sudah berkurang, melemah. Berarti masuk apa? Kelemahan fungsi. Ya. Sehingga yang tidak sampai ke atas. Baru melemah, bukan kekurangan ya. Melemah, akhirnya tidak ke atas, jadi kemasukan. Karena api tidak bisa ke atas, berarti dari atas masuk dingin. Kelebihan dingin. Ya, tidak sampai ke atas, daya transportasinya jelek karena ginjalnya melemah. Nah, yang kayak gini harus diapain? Dikeluarin atau didorong? Dorong. Dikeluarin atau didorong? Iya. Masalah lagi. Nih, saya kasih teori. Setiap lidah yang tebal, yang ada bekas giginya itu wajib ditarik. Karena ketambahan materi. Ya. Kelemahan fungsi, tapi ini belum sampai kepada kekurangan fungsi. Kelemahan fungsi, baru kekurangan fungsi. Lemahnya di bawah. Berarti tarik, keluarkan dengan bekam. Bekamnya bekam apa? Api. Bekam api. Tarik semuanya. Sampai tebalnya nanti hilang, kemudian dia mengempes, kemudian baik lagi. Nah, makanya ada dalam satu pasien ada 2 treatment kan. Satu, dibekam api punggungnya karena ketebalan. 2, dimoksa di titik ginjal di perut karena fungsi ginjal melemah. Jadi bekam api dulu, baru dimoksa perutnya. Mantap nggak? Mantap nggak? Kalau ilmu aslinya nggak boleh. Tapi kalau dari observasi Abu, karena itu udah sering dilakukan, ternyata hasilnya bagus dan itu jadi ilmu baru. Satu pasien bisa di atas basah, di bawah api, tak? Lucu nggak? Ini sindromnya apa sih, morak-marik? Nah, makanya menyatukan antara warna lidah dengan gejala. Warna lidah dengan gejala disatukan, maka kita tidak akan bingung. Kadang di atas diambil basah, di bawah diapikan. Karena di atas diserang oleh angin panas, di bawah kekurangan fungsi panas. Ya. Dan di sisi lain, kenapa ada yang di atas dibasahkan, ujung-ujung tangan kaki dibasahkan, punggung kok diapikan? Karena ada stagnasi. Stagnasi itu salah satunya adalah dengan bekam api. Bukan untuk membuang materi, tapi untuk membuka stagnasi. Melancarkan. Dan bekam api termasuk yang membuang stagnasi. Contohnya apa? HNP. HNP bekam basah nggak jadi-jadi, tapi bekam api 3 kali 7 kali terapi. Stagnasi berarti.
bukan karena kelebihan materi dingin, tapi karena stagnasi. Dan yang saya pelajari, setiap HNP pasti kental darahnya. Setiap yang kental darahnya kalau diambil panasnya oleh bekam basah akan tambah kental. Tapi kalau diapikan, diencerkan, dipanaskan, maka dia akan jadi encer. Oke, teman. Coba lihat herbal-herbal pengencer. Herbal-herbal pengencer semuanya sifatnya panas. Jahe, bawang putih, omega 3. Pengencer nggak? Itu pengencer, sifatnya panas semua. Habatus sauda, pengencer. Itu pengencer semua. Ini yang panas itu ngecerin ya. Iya, panas itu ngecerin. Ya. Coba, kenapa ini fungsi ginjal api melemah? Coba diagnosa kenapa? Ginjal tadi di mana? Di belakang ya. Coba lihat. Dari ketebalan depan, ketebalan tengah dengan ketebalan belakang lebih tebal yang mana? Belakang. Ya. Ini lebih tebal. Tapi ke depan lebih? Tipis. Iya, lebih tipis. Berarti kalau yang tipis dengan yang tebal, duluan yang mana? Dulu yang tebal. Duluan yang tebal. Berarti kedinginan mulai dari belakang atau mulai dari depan? Dari belakang. Dari belakang. Belakang itu organ ginjal. Oh, jadi satu ini masuknya ginjal lah gitu ya. Yang atas tuh ya. Iya, Kak. Kan jadi semakin lama ginjalnya semakin dingin. Kalau dibayangkan terus nanti lama-lama tebalnya ke depan semua. Dari jantung. Iya. Kalau sudah jantungnya tebal seperti ini apa udah sampai menutup jantung, areal jantung, maka terjadi pembengkakan. Edem. Pipinya gede. Matanya ketutup. Kayaknya anak kecil itu kemarin. Anak kecil kemarin. Iya. Yang selaputnya itu ya. Iya, iya. Anak kecil yang dibengkak. Kemarin perutnya udah kempes ya? Perutnya udah kempes kemarin. Oh, kemarin sini lagi. Iya. Kemarin kedua kali, perutnya udah kempes. Gitu. Oke. Coba daya transportasinya jelek. Daya apa? Daya api ginjalnya. Panasnya tidak menyeluruh rata. Airnya berhenti semuanya. Coba kalau sinar matahari tidak keluar, yang terjadi apa? Beku semua. Beku. Kalau Ka'bah udah beku, yang lainnya beku. Nanti orang matahari lewatnya sana. Kalau Ka'bah udah beku, berarti matahari udah ngelewat sana lagi, gitu nggak? Ya nggak? Panasnya nggak lewat sana lagi, jadi daya sirkulasinya hilang, sirkulasi panasnya hilang, karena ginjalnya melemah, magmanya melemah. Ya. Nanti kalau energi tadi kita kan belajar energi dan materi ya. Ki itu energi, Ku itu darah, dari itu materi. Karena dalam darah itu nanti materinya kan banyak. Ya, materi tubuh itu dia darah. Materi tubuh itu darah. Cuma nanti ada jin, ada jing. Jin. Iya, ada jin, ada jing. Jin. Nah, tapi bukan jin. Jin. Tapi bukan jin setan. Ada jin, ada jing. Jing itu lebih ke cairan keruh, jin itu ke cairan bening. Bening. Cairan bening, jin itu masuk ke otot, cairan keruh masuk ke tulang. Itu juga materi selain kui nanti. Kui itu berupa darah. Makanya dalam tubuh itu ada darah, ada limpatik. Nah, limpatik itu yang mengalirkan cairan. Nanti ada dua cairannya, ada bening, ada keruh. Keruh masuk ke otot. Kalau nanti cairannya bermasalah, jadi benjolan-benjolan kayak lipom gitu. Nah, kalau yang keruh masuk ke tulang. Kalau bermasalah jadi apa? Kanker tuh tulang. Pengapuran gitu ya. Pengapuran. Gitu. Gitu.
Nyambung, medis. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisahkan antara medis dengan medis. tradisional. Betul, saya. Iya. Ya. Tradisional ini udah penyakit medis sebenarnya. Ngobatin penyakit medis secara tradisional. Kenapa disebut dengan tradisional? Karena sudah ada yang mengambil yang lebih modern. Disebut dengan pengobatan medis. Lebih sempurna. Padahal semakin sempurna semakin jauh. Orang lahiran bisa jongkok, malah orang lahiran jadi sasar gitu. Ya enggak? Jauh enggak? Yang penting duit, fulus. Yang bisa, iya, kalau jongkok semua orang bisa jongkok kan? Bisa lahiran normal semua kan? Akhirnya nggak laku nggak dokter sesar. Tapi kalau sesar harus khusus kan, dokter ahli bedahnya kan? Iya, nanti ngumpul. Bukan dokter ahli bedah aja, dokter ahli dalamnya datang dulu, ya enggak? Dokter kandungannya datang dulu, ya enggak? Baru ahli bedahnya kan, ngumpul kan? Iya, makanya jadi lebih mahal. Padahal tinggal jongkok kayak gitu. Tinggal jongkok keluar. Ki, bacanya apa? Ki, ya. Ki, Ki. iya, the key, Kalau jadinya Q. kui, Oh, kui. Kui itu darah ya. ya. Putih pucat bisa disebabkan karena energi dan darah itu melemah. Bisa juga karena yang melemah. Ya, yangnya melemah itu berarti defisiensi. Yang panas. Iya, defisiensi. Ada yang keluar, ada yang keluar. Cuman bedanya kalau yang ini energi dan kui melemah, kalau dilihat dari lidahnya masih tebal lapisannya. Tapi kalau yang bawah ini lapisannya masih tipis, tapi warnanya pudar. Warna lidahnya pudar. Berarti yangnya melemah. Defisiensi yang namanya. Kalau ini. Nah, kalau kui melemah. Ki melemah, pucat besar. Energi melemah, pucat besar. Kalau kui yang melemah, pucat, kurus, tipis, selaput dikit. Dor. Selaput itu lapisan. Nih, kalau yang di atas masih punya materi nggak? Yang di atas Lemak masih masih kan? Yang hilang apa? Energinya. energinya. Ya. Kalau yang di bawah masih punya materi nggak? Enggak, karena kui itu materi. Kui itu materi. Kalau materi berkurang pasti kurus, pasti tipis. Tapi kalau yang bengkak, besar, masih punya materi, cuman energi nggak ada. Emak. Ah, beda? Benar? Benar. Jadi kalau masih tebel, bengkak, tebel ya, nggak kurus, berarti masih punya materi. Cuman energinya malah melemah. Tapi pucat, energi masih ada. Ya. Ya, energinya melemah tapi materi masih ada. Nah, tapi kalau yang di bawah materinya hilang. Makanya tadi kalau bengkak dipegang sakit berarti materi, dipegang nggak sakit sama-sama bengkaknya berarti energi. Berarti hilang materinya kalau yang di bawah, yang di atas materinya masih ada. Oke, berapa jam? 1 jam 48. 2 jam. 2 jam hampir. Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Ya, coba ke pertanyaan dulu. Ayo. Tangerang. Nanti kan saya panggil kalau udah pakai Zoom semua. Dah, itu boleh dimatikan. Matikan dulu.